Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Kak Lutfan tidak menunjukkan keterkejutannya sedikitpun saat mendengar pengakuanku yang sudah menjadi milik lelaki lain. Raut wajah lelaki itu biasa saja. Bahkan kedua sudut bibirnya terangkat sempurna bak bulan sabit. Seakan menunjukkan kalau dia baik-baik saja mendengar kabar tentang pernikahanku itu. Mengapa Kak Lutfan tidak terlihat terkejut mendengar kabar itu? Tanyaku penuh selidik. Terus, kakak harus bagaimana? Tidak mungkin kakak marah, terus menyalahi takdir atas apa yang terjadi pada kita. Balasnya dengan nada yang santai. Apakah itu artinya sudah tidak ada rasa sedikit pun di hati kakak untukku? Tanyaku kembali. Aira, rasa itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Sekalipun kini sudah ada seseorang yang memilikimu. Namun, rasa yang kakak miliki padamu akan selalu terpatri abadi di dalam sanubari. Benar apa katamu? Semesta hanya mempertemukan dan menghadirkan rasa yang berbeda di hati kita, tetapi tidak untuk menyatukan kita dalam ikatan perkawinan. Kakak tidak ingin egois. Bila dengannya kamu bahagia, maka kakak juga ikut berbahagia atas itu. Tapi, mengapa Kak Lutfan tidak terkejut sama sekali? Karena kakak sudah mengetahui 1 minggu sebelum pernikahanmu. Bahkan, kakak menyaksikan sendiri bagaimana meriahnya pernikahanmu. Aku mendelik tak percaya. Kak Lutfan hadir di pernikahanku. Mengapa aku tak menyadari kehadirannya? Berarti selama ini Kak Lutfan ada di dekatku. Hanya saja aku sendiri yang tak pernah menyadarinya. Kalau Kak Lutfan tahu tentang pernikahanku, mengapa tadi kakak memintaku untuk melanjutkan kembali jalinan kasih yang sempat terputus di antara kita? Lelaki itu mengembuskan napas kasar. Kakak hanya ingin tahu saja, respon kamu akan seperti apa. Kalau begitu, menjauhlah dariku, Kak. Aku bukan Aira yang dulu lagi. Maaf, untuk yang satu itu kakak tidak bisa melakukannya. Butuh waktu sangat lama untuk kakak bisa menerima perihal pernikahan. Akan tetapi, untuk saat ini jangan menyuruh kakak menjauh. Biarkan kakak menjadi orang pertama yang menyaksikan kebahagiaanmu. Walaupun tidak berjodoh, tetapi kita masih bisa menjalin hubungan sebagai seorang sahabat. Tapi Kak, kakak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, Aira. Kakak juga tahu bagaimana cara lelaki itu memperlakukanmu. Mungkin kakak tidak bisa menjadi malaikat pelindung yang setiap saat bisa melindungimu dari kejamnya kehidupan. Tetapi setidaknya kakak bisa menjadi seseorang yang selalu ada saat kamu membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Air mata mengalir begitu saja di pipi saat mendengar ucapan Kak Lutfan yang mampu menggetarkan hati ini. Entah terbuat dari apa hatinya, sehingga masih saja memikirkan tentang kebahagiaanku, tanpa menyadari kalau dirinya pun tengah rapuh. Mengapa Kak Lutfan bisa tahu semua tentangku? Apakah Kak Lutfan memata-mataiku? Kak Lutfan terkekeh. Tidak.
Hanya saja suami mana yang berani menurunkan istrinya di tengah jalan. Dari mana Kak Lutfan tahu? Tanyaku penuh keheranan. Tadi aku berada di dekat kalian. Aku juga menguntitmu dari belakang saat berjalan kaki seorang diri. Balasnya santai. Kok bisa? Takdir sudah mengatur kita untuk bertemu di jalan. Kalau tidak, mungkin kamu akan pingsan di jalanan, terus dibawa lelaki tak bertanggung jawab. Lalu, sebuah cubitan mendarat di perutnya. Lelaki itu tak pernah bisa diajak serius lama. Tetapi itulah yang membuatku jatuh hati padanya. Sehingga hari-hari yang kami lalui penuh dengan canda tawa. Aku izin ke kelas dulu ya, Kak. Kak Lutfan mengangguk singkat. Nanti sore kakak tunggu di gerbang. Untuk? Tentu saja untuk mengantarmu pulang. Apa kamu sanggup berjalan kaki dari kampus sampai rumah? Nanti minta diantar Rere saja, Kak. Tidak terima penolakan. Aku tidak ingin terjadi salah paham, Kak. Biarkan Arka salah paham pada kita, agar dia segera menyadari kesalahannya. Kakak tahu nama suamiku? Kak Lutfan langsung menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lelaki itu langsung melempar senyum ke arahku. Kakak kan menyaksikan langsung pernikahanmu. Tentu saja kakak tahu nama suamimu. Sudah sana masuk kelas. Aku berjalan gontai menuju kelas. Ada yang aneh dengan Kak Lutfan. Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Biarlah, pelan-pelan nanti akan kucari tahu sendiri. Aku keluar dari gerbang kampus dengan berdesakan bersama mahasiswa yang lainnya. Alasannya satu, berharap Kak Lutfan tidak melihatku. Hidupku sudah bermasalah, tidak mungkin menambah masalah baru dengan diantar pulang oleh Kak Lutfan. Mas Arka pasti akan mengata-ngataiku wanita yang tidak benar. Namun, cekalan tangan seseorang menghentikan langkahku. Perlahan aku membalikkan tubuh untuk melihat siapa seseorang yang tengah mencekal tanganku. Aku langsung tersenyum kikuk kala melihat Kak Lutfan berada di hadapanku. Mau kemana manis? Tanya Kak Lutfan dengan memasang senyum yang sangat menarik hati. Pulang Kak, jawabku singkat. Bukankah sudah kakak bilang, sore ini kakak yang akan mengantarmu pulang? Aku takut Mas Arka salah paham Kak. Bagus dong, biar dia sadar. Kalau istri yang dia abaikan, itu begitu berharga untuk lelaki sepertiku. Kak Lutfan, kenyataannya seperti itu Aira. Aku akan mengantarmu pulang. Kalau tidak, aku akan langsung bertandang ke rumah untuk membuat suamimu cemburu. Kak Lutfan menarik tanganku dan langsung membukakan pintu mobil. Jika dulu ia sering mengantarku pulang dengan menggunakan motor bututnya, sekarang keadaannya jauh berbeda. Tampaknya hidup lelaki itu tampak sudah jauh berbeda. Kak Lutfan mengitari mobil dan langsung duduk di belakang kemudi. Bukankah dulu aku pernah berjanji, suatu saat nanti aku akan mengantarmu pulang menggunakan mobil? Hari ini janji itu kutepati. Entah mengapa setiap ucapan yang terlontar dari Kak Lutfan selalu berhasil membuat diri ini terenyuh. Andai saja Mas Arka bisa seperti Kak Lutfan.
Astagfirullah, apa yang sedang kamu pikirkan, Maira? Mobil melaju dengan perlahan. Kak Lutfan menyetir dengan sangat lihai. Sesekali ia melirik ke arahku. Berdosakah aku pulang diantar lelaki yang bukan suamiku? Apakah kamu sedang tidak ingin pergi ke pantai? Aku menggeleng singkat. Tidak untuk saat ini. Baiklah, hubungi kakak kalau kamu sedang ingin pergi ke sana. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah Mas Arka. Tanpa mobil Mas Arka sudah terparkir di garasi. Terima kasih sudah mengantarku pulang, ucapku seraya membuka pintu mobil. Kak Lutfan mengangguk lalu melajukan kembali mobilnya. Perasaanku campur aduk tidak karuan. Mulai saat ini aku harus berusaha menjauh dari Kak Lutfan. Kalau tidak, rasa cinta itu akan membuatku tersiksa kembali. Aku segera masuk ke rumah, berharap Mas Arka tidak melihatku diantar pulang oleh lelaki lain. Kalau sampai mengetahuinya, entah apa yang akan terjadi padaku. Lelaki itu selalu pintar menyudutkanku di setiap keadaan. Saat pintu terbuka, tepuk tangan dari Mas Arka berhasil mengejutkanku. Lelaki itu mendekat dengan memasang senyum yang sedemikian menakutkan. Sorot matanya yang tajam membuatku beringsut mundur untuk menjauh dari lelaki itu. Mas Arka mendorongku ke tembok. Sebelah tangannya menekan kedua rahang pipiku ke atas. Entah apa yang membuat Mas Arka murka seperti itu. Kalau hanya karena melihatku pulang diantar oleh lelaki lain, tidak mungkin amarahnya memuncak seperti itu. Bukankah seharusnya dia bahagia? Karena baginya aku ini bukan siapa-siapa. Siapa yang mengantarmu pulang? Tanyanya penuh dengan amarah. Teman, Mas, balasku penuh rasa takut. Dasar wanita murahan, kamu akan aku hukum atas apa yang telah kamu lakukan hari ini.